fenomena sepeda listrik yang lagi booming di pasaran, yang ada yang menghujat, ada yang menyebut barang inovasi terbaru dan lain sebagainya. Jadi di sini kita sebagai konsumen ataupun sebagai pelanggan, menurut saya yang namanya sepeda listrik ini adalah inovasi baru, yang mana di dalam inovasi baru ini tergantung dari dunianya ataupun zamannya. Jadi kita tidak bisa mengejas bahwa sepeda listrik ini tidak bagus, tidak awet, akinya cepat suak dan sebagainya. Kenapa? Ya ini ya produk yang ada sekarang di pasaran. Kalau kita mau menarik mundur di pasaran, menarik mundur ke beberapa tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu, kita ibaratkan saja kompor minyak tanah. Dulu adalah paling booming, bahwa kompor minyak tanah adalah satu-satunya kompor yang bisa dipakai di kita. Tapi kenyataannya lambat laun dunia ini berubah menjadi gas LPG, dan semakin hari semakin ditinggalkan yang namanya kompor minyak tanah. Nah, jadi kita jangan terlalu fanatik deh dengan barang-barang baru yang ada di pasaran seperti ini. Contohnya seperti sepeda listrik. Ya sekarang kita berbicara logika saja. Televisi dulu itu program yang paling keren yang di kita untuk mencari informasi dan melihat semua hal tentang dunia. Tapi kenyataannya sekarang televisi sudah mulai mundur, mulai hilang dengan adanya handphone, Android, Google. Nah, Google pun itu kan sebuah aplikasi yang ada di dunia. Nanti kalau peradaban bumi ini sudah menganggap Google itu tidak bagus, ya lama-kelamaan akan musnah. Nah, itulah dunia. Jadi dunia itu akan tetap baik-baik saja walaupun berganti era, berganti teknologi yang seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan, biarkanlah sepeda listrik ini beredar di pasaran. Nanti biarlah waktu ataupun dunia yang menentukan apakah sepeda listrik atau motor listrik ini berguna, bermanfaat, dan bisa menggantikan motor konvensional, motor fosil. Nah, itu tergantung dunia saja. Jadi kalian yang menghujat sepeda listrik tidak akan bagus, produk gagal, sadarlah bahwa ini produk dunia, produk ya zaman. Semakin canggih semakin berubah. Nah, siapa tahu kedepannya itu yang namanya bensin, solar dan sebagainya itu adalah fosil dari mungkin ribuan tahun dinosaurus. Nah, akhirnya dari orang-orang pintar ini bisa dibikin bensin, tapi kelamaan habis. Dan mungkin stok-stok baterai ini jenis litium, jenis seperti ini masih banyak. Ya mau tidak mau nanti bensin itu sama seperti kasusnya minyak tanah dengan kompor gas, akan ditinggalkan. Nah, di sini ya kita mengambil kesimpulan saja, tidak usah rumit-rumit, tidak usah terlalu pendek pola pikir kita. Ya nikmati saja. Kalau kalian punya duit dan ingin beli sepeda listrik atau motor listrik, ya beli saja. Tapi kalau tidak mau, saya mau masih pakai motor yang konvensional menggunakan bensin, ya silahkan. Seperti itu saja, tidak repot. Nah, jadi pembahasan kali ini saya akan mengikuti zaman juga, bahwa sepeda listrik ini sering mengalami trouble ataupun masalah di bagian terutama akinya. Jadi rata-rata untuk sepeda listrik ini akinya ada 4 seperti ini. Akinya itu ada 4, kemudian tegangannya adalah 12 volt, 12 Ah atau 12 ampere, dan ini rata-rata jika sudah mencapai umur 1 tahun ke atas pasti ngedrop. Ada yang ngedrop 1, ada yang ngedrop 2, 3, dan bahkan ngedrop semuanya. Dan ini masih menjadi dilema para pemilik sepeda listrik.
Nah, di video ini akan saya bikin tutorial kelemahan dan juga kelebihan sepeda listrik ini. Apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi salah satu contoh di depan saya ini ada sepeda listrik, atau kategorikan masih sepeda karena bentuknya ya mirip sepeda tapi sudah menggunakan listrik. Jadi rata-rata yang namanya sepeda listrik ataupun motor listrik ini bagian dinamo penggeraknya, karena ya namanya motor listrik atau sepeda listrik menggunakan penggerak dinamo, dan rata-rata dinamonya itu ada di ban belakang, itu ada di pilaknya itu yang hitam ini adalah bagian dinamonya, dan ini kabelnya, kabel untuk bisa menghidupkan dinamo ini masuk ke as. Jadi untuk menghindari agar sepeda listrik kalian ini tidak cepat rusak, jangan sekali-sekali namanya motor listrik atau sepeda listrik itu menerjang banjir ataupun genangan air. Ya, nanti ada kemungkinan besar dia akan rusak. Yang pertama. Yang kedua adalah aki. Jika umurnya aki ini sudah lewat dari 1 tahun atau bahkan 2 tahun lah, itu sudah bisa dipastikan akinya mulai bermasalah. Nah, jadi kalau yang model dinamonya ya solusinya itu tadi, kalian jangan menghajar genangan air. Ya, saya jamin untuk sepeda listrik kalian akan aman awet. Kemudian bagian aki, jika akinya ini sudah ngedrop, ya untuk menghindari kita membeli aki yang tentunya sangat mahal. Kenapa? Karena satu aki yang seperti ini yang 12 Ah 12 volt tapi 12 ampere ini, satu bijinya itu kisaran 300 sampai 400 ribu tergantung tokonya. Jadi anggap saja 300. Jadi jika 300 ribu dikalikan 4 maka sudah 1.200.000. Belum nanti servis masangnya dan juga instalasinya. Nah, disinilah mahalnya untuk perawatan sepeda listrik. Yang mana ketika kita mengganti spare part pasti mahal. Tetapi kalau kita menarik mundur dengan keadaan motor listrik atau sepeda listrik seperti ini, dan kita itu menggunakan ilmu matematika, itu akan sangat cantik dan sangat bermanfaat. Kenapa? Ibaratkan saja sepeda listrik ini adalah motor. Nah, kalian tuh punya sepeda motor, butuh yang namanya bensin. Jadi jika kalian tuh mungkin perjalanannya itu sekitar 5 kilo sampai 10 kilo balik pergi tiap hari, kemungkinan besar kalian tuh butuh yang namanya bensin 1 liter per hari. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan, jika 1 hari kita sisihkan duit bensin 10.000 untuk membeli bensin dan kita simpan tiap hari, saya jamin ketika motor listrik ini sudah 1 tahun dan duit itu sudah terkumpul 10.000 tiap hari selama setahun, sudah bisa membeli aki baru atau bahkan motor listrik baru atau sepeda listrik baru. Kenapa? Jika kita 10.000 dikalikan 360 hari sudah tembus 3.600.000. Dan rata-rata untuk sepeda listrik seperti ini itu harganya cuman kisaran ya 3 jutaan, ada yang 2 jutaan, ada yang 3 jutaan lebih sedikit, dan itu sudah bisa. Jadi dari duit 10.000 tadi kalian bisa beli aki baru atau beli sepeda listrik baru. Nah, itu matematikanya. Belum bang untuk ngecasnya, ya kalau ngecasnya atau chargingnya saya anggap hal sepele lah. Kenapa? Karena dia hanya butuh ampere kisaran 3 ampere sampai 5 ampere untuk trafonya, trafo chargernya, dan itu untuk konsumsi listriknya sangat-sangat hemat. Kalau dihitung-hitung mungkin ya untung ruginya itu dalam sebulan itu mungkin tidak lebih dari 10.000 rupiah untuk bagian listriknya.
1 bulan. Jadi kalau 1 hari, kadang ngecasnya ini kan 3 hari 4 hari sekali baru charging. Dan untuk hemat saya, anggap saja misalnya duit kita ini 360 hari kali 10.000 adalah 3.600.000. Nah, nanti ditambah-tambah listriknya, ya mungkin dalam setahun tuh mungkin habis-habis 100.000 atau 200.000 untuk bisa mencharger sepeda listrik ini. Nah, di sini kita akan lanjut mengatasi aki. Jadi fenomena aki sepeda listrik yang sudah suwak seperti ini di sini sudah saya lepas untuk akinya. Kenapa? Karena si pemakai ini minta diservis, minta dilihat apa-apa saja yang menyebabkan aki ini soak. Jadi kita jejer dulu. Aki-aki motor ini sudah saya tandai. Nah, ntar. Di sini kemarin sudah saya ukur satu persatu menggunakan multitester, bahwa yang aki pertama ini kalau kita ukur min plusnya 12,3, artinya apa? Ini sudah saya tulis 12,3. Kemudian di sini 11,4. Nah, 11,4. Kemudian ini saya tulis 11,4 juga. Kemudian saya pakai yang ketiga ini masih 12,3. Kemudian yang terakhir adalah 10,2 volt. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan aki mana yang bermasalah. Jadi kalau kita berpikir logika bahwa ini 12 volt, 3, berarti aki pertama ini masih bagus. Kemudian aki yang ketiga ini 12,3 juga masih bagus. Jadi antara ini dengan ini masih bagus. Yang ini 11, yang ini 10, Nah, di sini ada beberapa trik yang harus kita lakukan agar si baterai ini bisa dipakai kembali. Jadi langkah pertama, kita langsung menuju yang paling drop dulu. Yang paling drop ini banyak solusinya. 1, kalian beli aki 1 biji saja yang drop itu, diganti, dipasang lagi, sudah aman. Nanti sepeda listriknya bisa dipakai lagi. Atau kalau mau agak keren sedikit, yang 11,4 dengan yang 10, ini diganti dua-duanya. Jadi mengganti 2 aki saja sudah bisa jalan. Kalau yang 12,3 dan 12,3 ini saya jamin ini masih oke, masih bisa dipakai. Nah, lanjut, ketika kita ini tidak ada dana untuk membeli 1 aki atau 2 aki ini, kita bisa mengakalinya. Yaitu bagaimana caranya? Di dalam aki yang sudah soak ini bisa kita otak-atik, ya judulnya namanya orang Indonesia, kita mau mengotak-atik. Jadi di dalam aki kering seperti ini ada tutupnya ini yang bisa kita bongkar. Jadi salah satu contoh, kita akan membongkar yang 10, tadi ini kan sudah soak. Jadi di sini akan kita cari sela-selanya. Nah, ini ada semacam tutup. Jadi pelan-pelan saja agar tidak pecah nanti tutupnya, agar kita bisa menempelnya kembali. Kemudian kita akan menggunakan obeng kecil ini, kita kretek. Nah, maka tutupnya akan terbuka. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, cari yang fokus dulu. Di sini ada beberapa tutup
yang bisa kita servis seperti ini. Satu, ini ada tutupnya, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi rata-rata yang aki seperti ini kalau kita intip dalamannya di dalam sininya ini, rata-rata sudah benar-benar kering kerontang, alias elemennya ini sudah kering. Jadi ternyata walaupun aki ini kering, ternyata dia masih harus ada airnya. Jadi bisa kita atasi dengan menyediakan aki zur merah. Ya, soal merek terserah. Kalau ini mereknya seperti ini yang saya pakai. Nah, di sini kita bisa menggunakan botol suntik. Kita isap. Suntikannya seperti ini. Nah, nggak keluar airnya. Kita bisa mengisikan air aki satu lubang. Jadi ini ada 6 lubang. Per lubangnya adalah 1 suntikan ini full. Jadi ini misalnya seperti ini. Ini kita isikan. Nah, kita ambil lagi seterusnya. Jadi ke 6-6-nya nanti kita isi. Nah, setelah basah baru kita charging pakai charger luar, bisa pakai charger aslinya juga bisa. Tapi jika saya pilih mengasih saran, akinya yang sudah kita isi airnya ini kebetulan sudah saya isi airnya, ini saya lepas dari instalasi aslinya. Dan si aki ini biasanya saya charger mandiri atau saya cas menggunakan cas luar, cas konvensional. Bisa menggunakan cas seperti ini ataupun cas yang kalian beli ya. Kebetulan saya ini membuat cas yang model-model rakitan seperti ini. Nah, lanjut di sini akan kita cocol ke listriknya. Nah, di sini ini sudah ada apinya nih. Nah, ini artinya coba kita lihat percikan apinya sebelum kita charging. Nah, kalau sudah ada apinya seperti ini, ya kita hidupkan saja. Bisa kita tunggu 3 jam atau 4 jam agar aki ini benar-benar sempurna pengisiannya, bisa full dan bisa mengimbangi dari ketiga aki ini. Ya paling tidak dia bisa 12 volt, karena kalau sudah penuh nanti kisaran sekitar 13 volt dan sebagainya. Jadi di sini saya akan mencoba mencarger 2. Yang ini juga karena cuma 11, tapi yang lainnya 12. Nah, ini mau saya buka dan juga mau saya isi air akinya. Trik ini bisa dilakukan untuk menghindari sebelum beli aki baru. Bahkan ada yang menghujat kalau kita mengisi air seperti ini katanya tidak akan bisa bertahan lama, tidak akan sama seperti yang barunya. Ya logikanya memang iya, dia tidak akan bisa sama seperti kondisi baru, tapi setidak-tidaknya kita bisa memaksimalkan kerja dari aki ini agar kita bisa menggunakan aki ini tanpa membeli aki baru. Ya mungkin bisa bertahan 2 bulan 3 bulan sudah bisa lumayan, karena kita akan menghemat
dana tanpa harus membeli aki baru. Tapi kadang ya orang kadang pilihannya masing-masing. Oke. Koma. Dan setelah kita charger atau waktu kita cas seperti ini, berapa untuk voltasenya. Jadi kita bisa mengecas aki di bawah seperti ini agar akinya ini bisa dicas secara maksimal, karena rata-rata untuk charger bawaan ini cuma kecil ampernya. Nah, sudah 14,6. Itu artinya apa? Aki ini sudah naik dari 10 volt menjadi 14,6. Nah, coba kita lepas satu akinya. Oke. Nah, kita akan ukur lagi akinya ini sudah menjadi berapa volt. Ini masih belum lama sih. Nah, sudah 12,8 dan manteng. Itu artinya apa? Artinya ini sudah sama dengan si aki tadi yang masih bagus 12, nah saran saya jika kalian tuh sudah menservis aki seperti ini, semuanya ini dibongkar juga, bongkar juga, kasih air aki semuanya. Setelah kasih air aki semuanya, kemudian di charger satu persatu seperti ini agar nanti bisa sampai sekitar 14 volt. Ini 14 atau 13,8. 13,8. Nah, nanti juga sudah kalian cas satu persatu, pasang lagi ke sepeda listrik kalian. Saya jamin menjadi jos. Dan itu bisa menghemat yang namanya budget kita membeli aki baru. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan pembahasan video tentang sepeda listrik ini bisa dipahami, dimengerti. Jika ada masih pertanyaan atau kekurangan, bisa isi di kolom komentar, kita akan bahas bersama tentang sepeda listrik ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.